Pada dasarnya harga komoditas batu bara sangat volatile ya. Di September 2020 yang lalu itu kita harga di bawah $60 per ton. Kemudian setahun kemudian di 2021 itu harga di atas 300 dan tadi sempat menyentuh 400, sehingga kenaikannya itu kami juga tidak menduga setinggi itu. Oleh karena itu kejatuhannya pun juga kalau dihitung dengan persentasenya akan sangat-sangat besar ya. Dari tadi sempat 400, kemudian turun lagi 200, dan sekarang 160. Jadi memang kejatuhannya juga itu secara persentasenya besar. Tapi kalau dilihat di rata-rata ya, dibanding 10 tahun terakhir ya sebelum kenaikan harga batu bara, itu harga saat ini masih di atas rata-rata harga di 10 tahun terakhir sebelum terjadi lonjakan harga. Jadi secara overall masih dalam level yang Oke. level cukup bagus, meskipun memang trennya menurun. Cuman Oke. memang dengan tren harga yang menurun ini kita perlu khawatirkan karena biaya operasional ini semakin hari semakin meningkat. Oke, baik. Tadi Anda menyebutkan masih di atas rata-rata pergerakan harga dalam 10 tahun terakhir begitu. Tapi kalau kita lihat juga begitu dalam 10 tahun terakhir memang sebelum tahun 2021 ini untuk rentang pergerakan harga batu bara sendiri di kisaran 50 hingga $100 per metrik ton begitu ya. Apakah artinya ada potensi pergerakan harga batu bara akan mengarah ke range harga tersebut saat ini? Sulit untuk diprediksi ya, karena tentu banyak faktor-faktor eksternal yang di luar kendali kita ya. Harga batu bara itu seasonal sekali, sangat dipengaruhi oleh pertama musim ya. Tentu musim kita nggak bisa prediksi, ada La Niña, sekarang sudah memasuki El Nino, kemudian juga demand ya. Demand tentu dipengaruhi oleh banyak faktor ya. Geopolitik juga sangat berpengaruh, yang sangat rentan sekali. Kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan ya. Kemudian juga untuk kebijakan pemerintah masing-masing negara, dari kita supply-nya juga dan dari kebijakan. Oke. Ya, Pak Kalau Hendra. ditanya ke pelaku ya, Ya, baik. Tadi terkait dengan posisinya saat ini begitu ya, dari awal tahun hingga tengah tahun ini di bulan kelima kita lihat tadi ya rentang penurunan jauh sekali begitu sekitar 60%. Nah, Anda melihatnya apakah memang ini juga sesuai begitu dengan demand dari sejumlah negara yang juga sudah mulai berkurang seiring dengan winter yang juga sudah mulai berakhir begitu ya, dan juga peningkatan penggunaan energi yang lebih bersih bagi sejumlah negara, utamanya negara-negara tujuan ekspor untuk batu bara Indonesia, Pak Hendra? kami melihat ya untuk demand terhadap batu bara secara global, seaborne global, kita perhatikan dalam 3-4 tahun terakhir ini terus angkanya steady, bahkan ada peningkatan sedikit ya. Ini menunjukkan bahwa demand terhadap batu bara masih cukup tinggi ya. Cuma memang kalau kita lihat bedah masing-masing inventory negara itu ternyata ada perbedaan sama misalnya Tiongkok tahun lalu mereka impornya rendah sekali ya, karena kebijakan COVID policy, kemudian juga di sisi lain mereka meningkatkan ekspor sehingga inventory mereka itu cukup tinggi di Tiongkok, sehingga berkurang demand mereka untuk beberapa waktu yang lalu. Cuman kita masih perhitungkan ke depan Tiongkok ini masih membutuhkan batu bara dari Indonesia. Demikian pula India, karena overall meskipun sumber energi terbarukan itu trennya meningkat, tapi permintaan terhadap batu bara thermal di dunia itu 3-4 tahun terakhir itu masih rata-rata masih steady ya. Jadi kita masih ada optimis ke depan. Oke, tadi terkait dengan optimisme Anda sendiri begitu, dan tadi Anda menyebutkan juga bahwa demand untuk batu bara di sepanjang tahun 2023 ini juga masih baik begitu ya. Utamanya dari negara mana saja Pak Hendra untuk demand yang masih cukup oke, dan di satu sisi juga tadi Anda menyebutkan China dan juga India juga produksinya sendiri juga kan di dalam negeri mereka juga ditingkatkan begitu. Apakah ini juga sedikit banyak akan mempengaruhi demand batu bara dari China dan juga India untuk Indonesia? Tentu berpengaruh, tapi untuk jangka menengah dan jangka panjang kita masih optimis dengan India dan China. Banyak PLTU batubara di coastal China dan juga India itu didesain untuk menyerap kualitas batubara dari Indonesia, itu satu tentu ya. Kemudian juga 98% dari ekspor kita ke negara-negara Asia Pasifik yang masih membutuhkan batubara, cukup tinggi ya. Dan ini tadi saya sampaikan data Global Seaborne Thermal Coal itu secara global masih menunjukkan peningkatan ya, meskipun kecil. Namun kita pahami juga bahwa banyak pergerakan atau kebijakan lokal domestik yang juga berpengaruh untuk jangka pendek. Sehingga kami masih optimis impor dari Tiongkok dan impor dari India dan juga negara-negara Asia Tenggara atau Jepang, Korea, dan Taiwan ke depannya masih cukup kuat. Secara bahasanya normatifnya masih cukup kuat. Oke.
Untuk demand dari Eropa sendiri Anda melihatnya seperti apa, Pak? Apakah memang sudah ada penurunan begitu seiring dengan musim dingin yang sudah berakhir di kawasan Eropa? Eropa nggak terlalu berpengaruh secara signifikan ya. Tahun lalu ekspor kita hampir mencapai 500 juta ton ya, 480 juta ton ekspor kita, dan ke Eropa itu hanya 6,5 juta ton ya, sangat kecil sebenarnya, hanya 1 atau 2%. Namun tentu saja kita sudah syukuri karena ada peningkatan berapa ratus persen, karena sebelumnya Eropa hanya mengimpor kurang dari 500.000 ton, sehingga ekspor pasar batu bara di Eropa ini tidak kita bisa, tentu saja kita nggak bisa berharap untuk jangka panjang Ya. pasar yang jangka panjang secara kita masih fokus ke negara-negara Asia Pasifik.